Sesaat lagi Anda ikuti Bincang Spesial. 103 Radio Solo Pos Beyond Information. Sobat Solo Pos, selamat pagi. Kalau biasanya jam 10 ya, kita nemenin Sobat Solo Pos di musik asik. Nah, kali ini karena ada special guest, jadi kita ajak Sobat Solo Pos untuk ngobrol bareng teman-teman dari PLN. Sampai jelang jam 11 siang, Sobat Solo Pos juga bisa manfaatkan WhatsApp 081226 103 103. Kita akan membahas tentang bangkit lebih terang. Pokoknya kalau sama PLN cerah, terang, benderang gitu dia. Cluenya seputar itu ya. Kita sapa terlebih dahulu ketiga narasumber yang sudah hadir di Radio Solo Pos pagi hari ini. Yang pertama ada manajer ULP Manahan ya. Beliau adalah Mas Saifullah Hafiz Imanuddin. Mas Hafiz, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi rekan-rekan semuanya Radio Solo Pos. Kabar baik Mas Hafiz? Alhamdulillah baik sekali. Oke, yang kedua ada tim leader kesehatan dan keselamatan kerja ULP Manahan. Ada Mas Ari Diastomo Wintono. Mas Dias, halo, selamat pagi Mas Dias. Siap pagi. Kabar baik? Baik, semangat. Dan ya, ada juga tim leader sales retail ULP Manahan. Ada Mas Firman Arif Rahman. Mas Firman, halo Mas Firman. Halo Mbak, selamat pagi. Kabar baik juga Mas Firman. Alhamdulillah. Oke, kita ternyata udah ketiga kali kayaknya ya. Iya. Ketemu, ngobrol, dan Sobat Solo Pos juga nanti bisa ngobrol sama ketiga narasumber ya. Bangkit lebih terang, what's new? Apa yang baru dari PLN ini? Mas Hafiz, kita udah disodorin banyak diskon Sobat Solo Pos ternyata. Tapi biar Sobat Solo Pos nanti lebih banyak tahu detailnya ya, langsung aja. Gimana Mas Hafiz? Izin Mbak ya, jadi terkait promo ini atau program ini, kami dari sisi PLN itu memperingati Hari Kebangkitan Nasional sebenarnya kemarin betul. Jadi kita mengingat perjuangan pahlawan-pahlawan kita, memperjuangkan zaman kemerdekaan. Saat ini yang sudah merdeka, kita memperjuangkan untuk memberikan kemaslahatan yang meluas kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kelistrikan. Nah, saat ini PLN memberikan program diskon tambah daya 50% untuk masyarakat-masyarakat yang memang membutuhkan, seperti itu Mbak. Jadi ini mumpung momennya ya. Betul. Sobat Solo Pos. Kalau periodenya sampai kapan tuh? Untuk periode waktunya dimulai sebenarnya dari tanggal 10 Mei ya Mbak. Nah, nanti berakhir di tanggal 23 Mei. Makanya karena waktunya sudah mepet, monggo ayo semuanya. Iya, saya terima dengan baik untuk ULP Manahan ya, banyak-banyak daftar. Semoga bisa memberikan kemudahan daripada harus nunggu-nunggu nanti belakangan, siapa tahu diskonnya sudah nggak ada, kan sayang-sayang. Lumayan ini 50%. Iya sih, bukan lumayan lagi sih. Betul. Ibu-ibu 10% aja dihitung, apalagi 50% kan gitu. Jangan kan 10%, selisih 1.000 ya. Kalau kita beli sayuran tuh ya, harga 5.000 juga ditawar jadi 3.000. Iya, betul. Oke, itu yang jelas ada diskon tambah daya 50%. Dan cuman tinggal 2 hari lagi Sobat Solo Pos. Jadi silakan manfaatkan betul waktunya, 23 Mei 2025. Ini adalah hari terakhir ya. Betul. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku nggak? Ada, mungkin nanti dari Mas Firman bisa menjelaskan terkait syarat. Oke, kayaknya langsung aja ya. Oke, Biasanya langsung siap. penasaran, langsung pengen syaratnya apa yo gitu. Syaratnya itu, dapat vouchernya itu transaksi di aplikasi kami, aplikasi PLN Mobile. Nah, jadi kalau Sobat Solo Pos yang belum punya aplikasi itu bisa download di Play Store atau App Store, pakai aplikasi PLN Mobile. Nah, habis itu daftar, bla bla bla, terus langsung melakukan transaksi, baik itu mau beli token ataupun pembayaran rekening tagihan listrik setiap bulannya itu. Nah, nanti langsung dapat voucher. Nah, ketika udah dapat voucher bisa langsung dimasukkan vouchernya di tambah daya itu Mbak. Jadi nanti langsung otomatis auto 50% itu langsung tinggal bayar gitu. Oke ya, jadi buruan dulu download PLN Mobile ya. Dan ini free kan? Free untuk Mbak. downloadnya kan, baik di App Store ataupun juga Play Store ya, udah bisa keduanya ya. Apakah ini berlaku untuk semua golongan? Semua golongan tarif dari daya 450 sampai 5.500. Jadi nanti tambah dayanya itu dari 900 sampai 7.700. Jadi misalkan dari 450 ke 900 sampai 450 ke 7.700 gitu Mbak. Oke. Semua golongan tarif.
Oke, ini mungkin bisa diberikan contoh beberapa gitu ya, kalau misalnya boleh. ya biar lebih Biar tahu gitu biar lebih. detailnya ya. Nah, aku tak spill yang paling tinggi aja ya Mbak ya. Misalkan diskonnya itu yang dari 450 nih, 450 ke mau tambah daya ke 7.700. Kan itu harga normal itu 7 jutaan Mbak. 7 juta, Oh. 7 juta 25.000 sekian. Nah, kita potong promo 50%, bangkit lebih terang itu jadi 3.512.000 aja Oke. gitu. Lumayan kan hematnya tuh. Sangat Wah, sih. Bukan bisa lagi Iya. bisa buat beli beras berkarung-karung gitu. ya bisa buat biaya kurban ya Oh sisanya iya, ya. betul. iya. Iya. Masuk. Cocok. Iya Sobat Selopos, dan kalau Sobat Selopos pengen tahu detail ya, hitung-hitungannya gitu. Kalau yang ini misalnya ya kan kalau brosur kan kalau kita pas ketemu aja bisa kasihnya ya, tapi untuk tahu info-info ini bisa dilihat di mana? Info ini ada di aplikasi PLN Mobile Mbak. Oh, Jadi ada. semua informasi terkait promo atau info-info tentang kelistrikan itu ada di aplikasi PLN Mobile. Jadi jangan lupa download aplikasi PLN Mobile. Oke, Gitu. semua informasi lengkap Iya, di sana Sobat betul. Selopos bisa dapetin ya. Jadi kita mungkin nggak bisa spill semua harga sesudah promo ataupun juga sebelum promo nggak bisa ya, karena banyak banget ini Banyak banget. rinciannya ya. Jadi lebih lengkapnya aja cek di PLN Mobile Sobat Betul. Selopos, untuk Sobat Selopos bisa tahu gitu. Dan memang kalau kita lihat dari PLN ini kan selalu memberikan diskon ataupun promo, dan setiap momen tuh kayak ada Betul. aja. Ada aja gitu ya Mbak ya. Ada aja, kayak bisa dibilang mungkin kalau diurutkan tuh hampir setiap bulan kan ada momen ya. Ada. Setiap bulan ada diskon Mas Hafid. Kalau setiap bulan sih tidak. Ya, biasanya momen-momen khusus. Contohnya ya. Oh, Kalau iya, di iya. sekarang ya. Kalau diskon terus gimana nanti? Iya sih, boncos juga loh. Nah, jadi kalau kami biasanya yang momen ya yang continue ya, yang continue biasanya nanti kalau di 17 Agustus, Oh iya, bener. kemudian di Hari Listrik Nasional seperti itu. Tapi itu pun juga balik lagi ya, nanti jadi kebijakan dari PLN Pusat nanti akan meneruskan program itu atau tidak. Ya, tentunya ketika sahabat Solopos sudah mempunyai PLN Mobile, semua informasi ada di situ. Semua permasalahan bisa diselesaikan di situ. Jadi PLN di genggaman masyarakat saat ini. Cukup di HP, apapun masalahnya terkait kelistrikan, petugas PLN akan datang depan rumah untuk ngetok dengan sopan. Seperti itu. Oke, semudah itu Betul, sekarang ya Sobat iya. Selopos. Jadi eranya memang kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi ini semaksimal mungkin Betul. gitu untuk sesuatu yang impactnya berdampaknya ke kita juga. Betul. Kayak kemarin saya juga diceritain sih teman saya mati lampu tiba-tiba gitu. Oh, gitu. Iya. Iya. Terus kan dari PLN Mobil udah langsung bisa lapor ya. Bisa, Iya bisa kan? sekali. Oke, dia langsung bisa lapor, dan itu tuh jam pagi banget sebelum jam 6. Mm-mm. Dan ternyata memang segercep itu. Betul. 24 jam kami untuk 24 pelayanan teknik. jam. Nih. Waduh, salut sih. Iya. Bahkan di momen-momen tertentu, hari libur, hari raya nggak ngaruh ya. Betul. Gas terus pokoknya lu. Gas. Kalau kelebihannya PLN Mobile itu kan nggak perlu telepon yang menggunakan pulsa, cukup modal kuota saja, buka aplikasi PLN Mobile, bisa untuk lapor gangguan, bisa untuk tahu informasi kayak program bangkit lebih terang seperti ini, dan juga bisa untuk melakukan pasang baru sekaligus tambah daya. Di situ semua sudah ada. Kalau bingung bisa tanya ke kami atau cari tutorial di YouTube, banyak sekali itu Iya. Oke. penggunaan aplikasi PLN Mobile. Intinya ada aplikasi PLN Mobile, semua makin mudah. Iya, dan tenang. Betul. Aman gitu ya, nyaman Iya. gitu. Transaksinya juga kalau misalnya via online kan ibaratnya nggak terlalu high risk banget ya, Betul, lebih aman. lebih aman ya. Jadi kalau di PLN Mobile nanti kalau transaksi itu pun Bu bisa milih mau pakai OVO, GoPay, mobile banking bisa. Semuanya sudah bisa Oke. difasilitasi. Oke, karena udah ya bekerja sama dengan banyak pihak Betul, ya. iya, Hingga Bu. akhirnya memberikan kemudahan dalam pelayanan. Betul. Ternyata sudah ada yang tanya loh, Oh, Mas Hafiz, siap, Mas siap. Firman dan juga Mas Siap. Dias. Kita coba bacakan dulu satu pertanyaan ini dari Sobat Solopos, Mas Dimas di Kartasura. Mau tanya dong Mas, kebetulan ruko saya itu pakai B1 1300. Iya. Kalau mau naik ke 2200 nanti biaya token bulanannya selisih banyak nggak ya biasanya? Terus cara untuk daftar menaikkan daya gimana? Apakah ini juga termasuk yang dapat momen diskonnya atau gimana? Silahkan. Siap. Untuk dari
tarif Dimas. bisnis ya, Mas Dimas ya di Kartosuro ya. Untuk tarif bisnis 1.300, bisa tambah daya ke 2.200. Untuk rupiah per kWh-nya itu sama. Jadi nanti pembelian tokennya itu akan sama yang 1.300. Cuman nanti ada untuk promonya ada kenaikan biaya ya. Untuk promonya nanti di biaya 600 ribuan gitu. Jadi harus tambah daya dulu baru nanti bisa memakai daya 2.200-nya gitu. Jadi promonya itu dari 900 tadi ya? 1.300 ke 2.200. Untuk promo tambah daya yang seharusnya ketika tambah daya normal itu 843.000. Nah, itu nanti Mas Dimas tinggal bayar separohnya saja. 421 ribunya itu. Jadi seperti itu. Mas Dimas ya terkait rupiah per kWh sama, itu tidak berpengaruh, tapi pemakaian kan semakin besar kan semakin banyak pasti. Ya? Betul. Pasti Mas Dimas itu pengen tambah daya karena mau nambah alat kan seperti itu, dan alat listriknya pasti kan memakan energi kelistrikan seperti itu. Oke, itu untuk estimasinya tadi sekitar 400-an 20. 421 ya. Iya, Setelah didiskon. Setelah didiskon ya. Kalau harga normalnya di 840-an. Iya, ini bukti nyata bahwa benar-benar diskon 50%. Iya. Mas Dimas ya. Ya kalau biaya token sih relatif sebenarnya. Betul. Akan bergantung pemakaian. Betul. Untuk cara tambah dayanya mudah dengan cukup PLN Mobile. Sebenarnya PLN Mobile juga pendaftarannya tidak lebih sulit dari daftar Facebook ya sebenarnya. Semudah itu gitu, maksudnya tinggal masukin nomor HP kayak gitu aja, isi data diri, udah, habis itu tinggal pilih menu perubahan daya. Nah, seperti itu nanti akan diarahkan. Ada menu ubah daya dan migrasi itu bisa. Kalau misalnya bisa tanya-tanya ya di YouTube banyak, di anggota PLN juga banyak, jadi tinggal install dulu, nanti banyak tutorialnya. Menunya juga lengkap di sini. Intinya tidak akan menyusahkan atau memperumit ya. Betul. Kayak misalnya untuk download ataupun daftar di PLN Mobile pun juga semudah itu. Kita pasti tahu lah, semua Sobat Solopas pasti punya platform media sosial. Iya. Dan pasti udah sering lah harus apa aja, harus betul. tinggal ikutin Iya, aja. betul. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau punya Instagram, punya TikTok ya udah langsung bisa otomatis. Instagram dicari Bangkit Lebih Terang, muncul brosur ini. Oh ya? Iya, TikTok pun juga sama. Oh gitu. Iya, semudah itu. Bangkit lebih. Tapi kalau yang Bangkit Lebih Terang ini apakah eventual atau momentual? Maksudnya di bulan ini atau emang ini tema apa tuh? Secara nasional? Iya, ya karena Hari Kebangkitan tadi. Makanya ngambilnya Bangkit Lebih Terang. Kita dari PLN kan keterang nih gitu. Kontribusi PLN kan di kelistrikan. Kalau pahlawan kan dulu perjuangannya mereka seperti itu. Di IG juga bisa ada kalau PLN Surakarta di @plnsurakarta_id. Itu bisa update info-info di situ juga. Ini ada review dari pendengar kita, Pak Freddy di Pajang ya. PLN Mobile sangat memudahkan kita. Terima kasih Pak Freddy supportnya. Bintang 5. Terima kasih Pak. Saya sudah di Pajang ya. Ya, di Pajang. Saya sudah sering pakai untuk laporan kalau listrik padam. Terima kasih Pak Freddy. Ini nyata ya, real ya Sobat Solopas, gak dibuat-buat ya. Bukan hoax. Bukan. Ini bukan yang beli-belian, bukan ya. Dan saya juga dapat pengalaman dari teman saya itu beneran baru aja kemarin cerita. Tapi memang daerahnya nggak di Solo, daerahnya di Baki. Oh, di Baki. Iya, tapi juga se-fast respon itu. Betul. Gitu, dan memang ternyata di semua wilayah pun juga seperti seluruh Indonesia, Mbak. Seluruh PLN Indonesia. Mobile. Sudah sekomitmen itu gitu ya. Betul. Untuk menerangkan seluruh wilayah nih Sobat Solopas. Kayaknya Pak Freddy ngetik-ngetik lagi, tapi kita tunggu. Kita mesti jeda dulu. Boleh. Kita jeda dulu sambil juga mengajak terus Sobat Solopas untuk bisa gabung ya. Jangan lupa di 081226 103 103. Kita masih bersama dengan PLN Bangkit Lebih Terang di Bincang Spesial kali ini.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. 103 Radio Solopos Beyond Information. Masih bersama kami Sobat Solopos di Bincang Spesial bersama PLN Surakarta. Dan kita juga masih terus bangkit lebih terang bersama dengan PLN karena memperingati Hari Kebangkitan Nasional kemarin ya Sobat Solopos. Dan ini juga dijadikan momen untuk PLN memberikan fasilitas pelayanan terbaik, salah satunya dengan memberikan diskon tambah daya 50%, nggak tanggung-tanggung ya. Jadi silahkan, mumpung tinggal 2 hari lagi, Sobat Solopos bisa manfaatkan momen tersebut. Mas Hafid, Mas Firman, Mas Dias, kita lanjut lagi. Siap. Dan tadi kalau ada best review bisa dibilang sejauh ini dari Pak Freddy, PLN Mobile sangat memudahkan kita, itu iya banget. Terus sempat menyampaikan cuman aplikasi saya lagi error gitu, belum bisa login. Gara-garanya apa? Nomor saya hangus kan. Ya, ada kendalanya dikit lah ya. Betul. Ini meneruskan dengan aplikasi PLN Mobile, kalau kita laporan listrik padam, ntar trackingnya juga bisa. Bisa. Iya, kita bisa lihat sedang dalam penanganan petugas yang selalu kita bisa update. Pokoknya PLN sekarang, PLN is the best. Terima kasih Pak Freddy. Pak Freddy, terima kasih banyak. Pak Freddy juga is the best ya. Ya. Reviewer. Oke, karena ya gimana ya, masyarakat sendiri gitu yang merasakan ya. Ini nggak dibuat-buat. Kalau zaman sekarang ini adalah zamannya masyarakat memberikan real testimoni terhadap pelayanan. Jadi apalagi anak-anak muda sekarang ya, yang lebih bisa menggunakan teknologi ini untuk memberikan kesan atau komen gitu. Komen buruk sedikit pun tetap mereka bakal sampaikan. Iya. Iya Kritis kan? ya, Nah, kritis. kritis Iya, gitu. betul. Bahkan di beberapa tempat tuh udah meetingnya tiap hari tentang komenan netizen. Netizen Indonesia. Iya, apalagi kalau berhubungan dengan ini apa namanya, instansi yang dia memberikan fasilitas Betul. atau pelayanan, itu kan udah pasti bakal dilihat betul ya. Pasti. Dan dalam hal ini memang buktinya sejauh ini PLN memberikan kepuasan gitu kepada pelanggannya. Kita ke pendengar berikutnya. Baik. Sudah ada lagi Sobat Solopos di 3991. Ini ada Pak Mahmudi ya. Gimana nih Mas caranya untuk bisa top up saldo di PLN Mobile, di Mas Mahmudi ini di Kalioso? Untuk top up saldo sebenarnya di menu PLN Mobile itu bisa seperti OVO, sebenarnya GoPay biasa. Kita ada menu saldo PLN, kemudian kita top up, tinggal milih kita mau lewat mobile banking apa aja, BNI, Mandiri, BRI ada, lewat top up melalui OVO pun virtual account juga bisa. Seperti itu, semudah itu. Ada Iya menunya sih. tambah. Oke, Saldo. Pak Mahmudi di otak-atik aja di situ ya kan, banyak menu-menunya kan. Betul. Jadi pasti kalau sejauh ini masih bahasa Indonesia kan menu-menunya kan. Masih bahasa Indonesia. Masih bahasa Indonesia. Jadi udah pasti dimengerti gitu. Iya. Belum yang apa namanya, directionnya tuh belum yang bahasa Inggris. Jadi kan gampang banget Betul. gitu. Produk asli Indonesia. Indonesia. Oh ya? Iya, PLN Mobile. Oke. Jadi Inovasi dulu. ada Pak, pasti nanti ada tombol untuk top up-nya gitu ya. Ya, Pasti. Ada menu saldo PLN Mobile, tinggal klik aktifkan. Tapi sebelumnya akunnya harus centang hijau dulu, artinya terverifikasi. Oke. Antisipasi kayak case-nya Pak Freddy tadi yang nomornya hangus. Iya. Takut disalahgunakan orang lain. Gitu. Oke. Kalau tutorial ya sekali lagi di medsos banyak, tinggal hashtag PLN Mobile kan muncul. Iya, betul. Go to-nya, bagaimana caranya di YouTube mungkin juga ada. Oke, ada satu lagi dari Mbak Dian ya. Ini kan saya termasuk anak muda dan baru mau download PLN Mobile. Itu harus scan wajah gitu-gitu nggak Ya, sih? betul. Karena aplikasi PLN Mobile ini kan terverifikasi ya, Mbak ya. Jadi kami sangat melindungi data Data. pelanggan. Oh iya. Jadi memang karena harus terlindungi, jadi harus terverifikasi mulai dari KTP sama penggunanya gitu. Jadi nanti akan ketika daftar itu akan ada scan wajah sama KTP. Jadi biar tidak disalahgunakan sama orang lain gitu. Oke, ya memang harus sih ya kalau Betul. di era sekarang ya Sobat Solopos. Iya. Karena di dalam PLN Mobile itu kan ada nilai rupiah ya Bu ya.
semua aplikasi yang mempunyai nilai rupiah pasti kita Iya. dinaungi oleh undang-undang PDP namanya, Oh. perlindungan data pelanggan. Oke, Iya. oke. Jadi tidak disalahgunakan karena di situ ada saldo. Ada uang. Iya, 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 iya. Seperti itu ada verifikasi. Ibaratnya seperti buka rekening di bank Iya, lah, iya, itu benar-benar. ada itu. Oke, dan dijamin juga untuk hal keamanannya, Pasti. Dijamin. keamanan datanya. Iya, betul. Selain itu kan juga kalau lapor gangguan, kalau laporannya nggak asli kan yuk kasihan petugas. Makanya Oh, penggunanya harus benar Iya manusia, juga sih. bukan Iya, bot itu loh. bener-bener. Benar manusia bukan bot, dibuktikan dengan tadi prosedur tadi. Jadi misalnya lapor listrik padam kan kalau kita nyari kan real yang lapor orang, bukan bot. Nun Iya, sewu. iya, bener-bener. Bukan robot ya. Bukan robot, betul. Zaman sekarang. Benar-benar. Artinya memang step-step di sini tuh bukan sama sekali untuk mempersulit, tapi sebenarnya untuk itu tadi memastikan beberapa hal ya. Betul. Betul. Jadi semua perlindungan data pelanggan itu akan kami lindungi, akan kami amankan gitu ya Mbak ya. Jadi nggak ada data sedikit pun yang bisa kami share kemanapun gitu. Nah, sambil lanjut bahas Iya, aplikasi PLN Mobile ya. Boleh. Mungkin sedikit saya terangin juga ya, apa aja sih yang ada di aplikasi Iya, PLN iya. Mobile itu gitu Iya, kan. iya. Menunya apa aja sih? Jadi menunya itu cukup lengkap. Jadi semua kebutuhan kelistrikan itu sudah ada. Mulai dari internet mungkin kita juga punya Iconet gitu untuk internetnya. Terus ada menu listrikku. Nah, itu kalau misalkan ada instalasi pelanggan yang memang bermasalah, nah itu kan bisa lapor di listrikku itu. Terus ada electric vehicle. Nah, itu untuk yang home charging mungkin, Mbak. Zaman sekarang ya, era modern sekarang kan Iya, udah benar. ada mobil listrik, motor listrik. Iya. Nah, itu kami juga ada promo juga sebetulnya untuk electric vehicle-nya itu. Jadi promo pasang barunya itu mulai dari 450 sampai 7.700 atau mungkin satu pas itu cuman bayar Rp850.000 aja Oke. gitu. Nah, untuk 3 pasnya sampai daya 13.200 itu cuman bayar 3.500.000 aja gitu. Jadi dari mungkin yang 7.700 itu sekitar 7 jutaan itu cuman bayar 850.000 aja. Oh, iya. Nah, itu juga bisa dibuktikan dengan mengirim STNK atau faktur pembelian kendaraan listriknya itu gitu. Nah, terus ada juga menu pembayaran dan token dan pembayaran. Nah, itu bisa beli pulsa atau mungkin bayar listrik itu bisa dibayar di situ juga. Terus ada PLN non taglis. Nah, non taglis itu untuk pembayaran non tagihan listrik. Jadi misalkan kayak ini, aku udah daftar nih tambah dayanya gitu kan, udah ikut bangkit lebih terang dengan promo 50% udah daftar. Nah, ini bayarnya kemana? Nah, ini ada di PLN Mobile itu ada menu PLN non taglis. Oh. Nah, PLN non taglis itu gunanya untuk membayar tagihan selain tagihan listrik. Jadi kan ada non taglis selain Yeah. tagihan listrik di menunya PLN non taglis. Terus kalau misalkan ada tadi kayak Pak Freddy ada gangguan atau bukan pemadaman ya, ada padam gitu ya. Nah, bisa lapor di pengaduan. Oke. Di menu pengaduan, terus ada juga menu catat meter untuk khusus pengguna pasca bayar. Nah, di setiap tanggal 23 sampai 27 setiap bulannya kita ada program catat meter mandiri ya, Swakem, catat meter mandiri, jadi bisa upload di menu itu. Terus untuk layanan pasang barunya juga ada di menunya di situ. Terus untuk tambah dayanya juga ada menunya. Terus untuk penyambungan sementara juga bisa dilakukan di aplikasi PLN Mobile. Terus kalau misalkan pengen tahu biayanya berapa sih, nah itu juga ada simulasi biayanya. Oke. Gitu. Terus kalau misalkan mau jajan-jajan juga ada, Mbak. Jadi ya kayak misalkan aplikasi orange atau yang hijau itu juga kita juga nggak kalah nih. Ada juga aplikasi marketplace. Oh iya? Di aplikasi itu ada marketplace-nya. Jadi bisa belanja di situ juga. Gitu. Jadi memang sekumplit itu aplikasi PLN Mobile itu gitu. Jadi buat memudahkan pelanggan-pelanggan PLN di Indonesia gitu. Oke, Nah. komplit, lengkap ya Sobat Sobat Pos, hanya dalam satu genggaman. Satu Betul. genggaman aja.
Sambil tiduran mungkin rebahan di rumah. Iya, benar-benar. Ternyata juga itu ya. Kalau dulu kan mungkin sebelum era teknologi digital kan kayak bingung gitu, mati lampu, aduh ya udah doa aja. Ini kapan ya nyalanya? Sambil nungguin lilin kan. Ini kapan? Iya. Saat itu juga kalau mau pasang baru tambah daya kan mesti fotokopi, tulis tangan. Kalau sekarang kan tinggal klik tadi. Iya. Jadi kan data pelanggannya kan sudah ada nih, tinggal diklik nanti masuk kami di data induk langganan yang online. Oke. Yang perlu sebenarnya kita bawa ya handphone sama paket data aja sih. Iya, betul. Nggak punya paket data nggak apa-apa, minta tethering temannya. Pakai wifi kantor. Iya. Coffee shop. Gitu ya Sobat Solopos. Jadi sudah sekomplit itu sebenarnya, jadi udah nggak ada alasan lagi sih untuk nggak download PLN Mobile. Silahkan dari sekarang, karena banyak banget benefit yang bakal Sobat Solopos dapatkan ya dengan download itu. Dan pastinya kalau promo-promo atau diskon yang selalu diberikan itu bisa diaksesnya lewat PLN Mobile ya. Iya, pasti bisa. Di dalam itu juga ada informasinya lengkap. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita Siap. mesti jeda lagi, dan untuk Sobat Solopos yang mau gabung kita juga masih tunggu di line yang sama 081226 103 103. Kami akan segera kembali.
Kembali Anda ikuti Bincang Spesial. Oke Sobat Salopos, terima kasih banyak untuk Sobat Salopos yang masih terus stay tune bersama kami di Bincang Spesial ya, bareng PLN Surakarta. Dan jangan lupa gabung di 081226103103 karena kita masih beberapa menit lagi Sobat Salopos sampai jelang jam 11 ya. Kita masih bareng Mas Hafiz, Mas Firman dan juga Mas Dias. Kita lanjut lagi, kebetulan ada yang gabung lagi. Pak Mahmudi menanggapi yang tadi. Di bagian mana ada menu top up-nya? Saya coba. Ya kita kan kadang memang pelanggan tuh macam-macam ya. Ini mungkin agak ada kesulitan Pak Mahmudi. Saya pegang aplikasi saya. Ya. Aplikasi PLN Mobile. Ya. Ini Udah dibuka ya Pak Mahmudi ya. Ini jadi kayak tutorial ya. Ya, jelasin aja, Man. Top up. Top up, mungkin nggak usah top up sesungguhnya, tapi sampai ke menu top upnya gitu. Itu di ini kita juga baru cari-cari ya. Coba. Oh, sudah ketemu. Oh, sudah. Sudah ketemu. Oke, gimana Pak Mahmudi? Berarti udah nggak juga jadi ya? Oh, sudah ketemu, sudah dikirim juga ini. Ini sudah apa maksudnya ya? Sudah ketemu apa sudah dibuka? Coba kita cek dulu ya. Beliau mengirimkan ini. Apakah Maaf, mungkin tadi. Mas Firman? Oh, sorry. Ini yang atas. Ini. Oh. Pak Belum ketemu. Sudah dibuka aplikasinya. Pak Mahmudi. Pak Mahmudi. Ya? Pak Mahmudi mungkin bisa klik di saldo PLN Mobile yang ada simbol rupiah, 0 rupiahnya itu. Oke, saldo PLN Mobile. Nah, itu. Oh iya, klik di bagian saldo PLN Mobile diklik, Pak, yang 0 ya. Diklik terus nanti akan muncul top up. Untuk top up-nya kemungkinan ini masih nunggu versi ya, untuk versi ya. Nah, tapi di sini ada menu saldo PLN Mobile, biasanya itu untuk yang misalkan udah pengajuan pasang baru terus di refund. Nah, itu bisa dipilih ke aplikasi menu saldo ini. Jadi nanti uangnya kembali ke aplikasi PLN Mobile. Nah, nanti saldonya itu bisa ditarik ataupun mungkin nanti bisa buat jajan di marketplace itu, Mbak. Oh gitu. Iya. Jadi untuk top up-nya kemungkinan masih ada update versi gitu. Oke, ditunggu aja, dicoba-coba ya. Ditunggu, nggak perlu sekarang juga kalau misalnya belum terlalu butuh ya. Tapi mudah-mudahan nanti bisa langsung ketika udah ditunggu beberapa saat ya. Tapi kalau misalkan memang mau transaksi, kayak misalkan mau tambah daya atau pasang baru pakai aplikasi PLN Mobile, nanti bisa di daftar lewat misalkan mau ubah daya terus ngeklik ubah daya dan migrasi, terus ngisi data pelanggan semua, terus mau pilih dayanya ke daya berapa. Nah, nanti udah selesai, nanti bisa lanjut ke pembayaran. Nah, pembayaran nanti diklik pembayaran, itu bisa dipilih di menu apa aja, misalkan mau pakai Oppo atau ShopeePay ataupun mungkin dari perbankan, semua perbankan ada di situ yang sudah bekerja sama dengan PLN. Gitu. Oke. Pak Mahmudi, mungkin kalau misalnya ada di sebelahnya ada putra atau putrinya atau adiknya atau ponakan ya. Mungkin yang lebih paham lagi gitu ya tentang aplikasi-aplikasi, mungkin bisa minta tolong juga ya. Betul. Oke, itu terima kasih sudah. Terima kasih Pak Mahmudi. Langsung tanya-tanya nih ya. Udah paham Kak. Udah. Terima kasih siap. Pak Mahmudi. Terima kasih Pak Mahmudi. Semoga sehat selalu. Oke, saya ke Mas Dias nih ya. Berkaitan dengan keselamatan, keamanan juga ya. Mungkin ada yang terus ingin diingatkan kepada masyarakat ya. Gimana Mas Dias kalau secara umum nih? Baik, terima kasih. Di PLN sendiri juga kami memegang teguh K3, jadi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, itu juga termasuk keselamatan ketenagalistrikan. Di mana juga masyarakat umum.
Nah, di sini saya akan menghimbau ke masyarakat umum, biasanya warga, untuk selalu peduli terhadap bahaya listrik. Seperti ketika anak-anak itu yang main layangan, dianjurkan kalau main layangan jangan dekat-dekat dengan jaringan listrik. Kalau membangun, misalnya dekat dengan jaringan listrik yang ada tiangnya, ada kawatnya atau kabelnya, itu kalau misalnya ragu-ragu bisa koordinasi dengan PLN. Nah, ini yang paling sering itu biasanya warga potong-potong pohon itu, Mbak. Jadi misalnya Pak RT nih ada kerja bakti, mau potong-potong pohon. Ternyata potong pohonnya itu, pohon yang mau dipotong dekat dengan kawat Jaringan. atau kabel listrik atau istilahnya jaringan listrik. Biasanya kalau Sobat Solopos di warga Solo ini biasanya bersurat ke PLN, minta dipadamin sebentar, biar warganya bisa memangkasi itu ranting-ranting yang dekat dengan jaringan listrik. Nah, seperti itu yang istilahnya PLN anjurkan. Jadi misalnya ada sesuatu terkait listrik yang dikiranya membahayakan, ya bisa menghubungi ahlinya. Dalam hal ini juga PLN, agar warga juga enak, PLN juga enak. Seperti itu. Dan salah satu bahaya listrik ya selain bermain layang-layang tadi, ya pohon dekat jaringan atau mungkin bangunan dan sejenisnya. Termasuk yang kayak aktivitas perbaikan-perbaikan yang kira-kira pelanggan atau warga ini sanksi atau ragu-ragu, daripada terancam keselamatannya karena listrik itu kan nggak kelihatan ya, Mbak, ya. Betul. Lebih baik menghubungi PLN. Dan kami juga sering melakukan patroli jaringan. Artinya bila ada bahaya di sekitar jaringan listrik yang mungkin bisa menyebabkan listrik padam, kami bisa menghimbau ke warga yang istilahnya rumahnya dekat situ, atau mungkin kalau tukang bangun itu saya juga kasih sosialisasi, atau juga ke RT atau kelurahan biasanya, demi keselamatan masyarakat umum, karena sekali lagi listrik itu tidak kelihatan. Betul. Jadi kalau ragu-ragu lebih baik manggil petugas PLN, bisa lewat PLN Mobile tadi, agar semuanya aman. Soalnya kadang ini listrik itu padam itu nggak kami sengaja, jadi misalnya ada pohon tumbang atau ranting pohonnya terbang dan sejenisnya. Jadi kalau misalnya warga sudah ada inisiatif mau merapikan pohon-pohon di lingkungannya, kan biasanya hubungi PLN tadi. Kalau di sini sudah bagus sih, koordinasinya ada. Begitupun dari DLH, dari Damkar, semua yang dekat dengan bahaya listrik itu pasti koordinasi dengan PLN, minta padam sebentar agar apa? Agar aktivitas yang mau dilaksanakan itu bisa terlaksana dengan lancar dan selamat. Karena kami juga memegang teguh keselamatan dan kesehatan kerja. Demikian, Mbak. Oke, ini bukan gimana? Jadi padam itu nggak semata-mata kita padamkan ya Mas Dias Betul, ya. untuk menjaga Ada keselamatan. pertimbangan Iya, ya. ada beberapa case ya Mas Dias ya. Betul. Misalnya kalau ada pohon tumbang nih, teman-teman DLH mau melakukan pemotongan, masa listriknya masih dinyalain? Betul, Kan nggak betul, mungkin. betul. Ada damkar mau memadamkan api, sementara dekat kabel listrik atau kawat listrik. Masa mereka nyemprot-nyemprot air, listriknya nggak kami Iya. padamkan? Ataupun pas hujan Nggak lebat ya Mas Betul. Dias ya. Hujan lebat kan itu force major yang nggak bisa kita hindari ya Mbak ya. Ya. Semua semata-mata demi keselamatan dan kesehatan kerja, Iya. baik untuk kami sendiri, pekerja kami, maupun untuk masyarakat atau Masyarakat, pelanggan. betul. Oke, Gitu, Mbak. bukan tanpa alasan. Bukan gitu, tanpa Sobat alasan. Solopos ya. Padam Jadi itu bukan tanpa alasan, baik itu mau program terencana. Mungkin kan kalau ada internal dan eksternal ya Mbak ya. Maintenance misalnya ya. Nah, kalau maintenance kan kita juga nggak mungkin kan memperbaiki jaringan listrik Betul. kalau nggak dipadamin dulu Betul. ya. Bukan Superman gitu Iya. ya. Nah, akhirnya kan di jam kerja biasanya kan untuk maintenance itu di jam kerja ya Mbak. Kayak misalkan mungkin jam 10 atau jam 2, itu intinya di jam kerja itu mungkin ketika padam di jam kerja itu mungkin ada pemberitahuan Surat. dan itu mungkin ada maintenance dari jaringan. Tapi kalau misalkan lewat dari jam itu terus padam ya mungkin itu kan ada force major Hal-hal, atau iya. hal-hal yang kita juga nggak tahu gitu. Jadi mohon pemaklumannya ketika Bapak Ibu merasakan padam, bisa lapor di gangguan di aplikasi PLN Mobile gitu. Oke, iya sih. Harapannya dengan ini akan semakin berkurang keluh-keluhan yang, Iya. aduh pemadaman lagi, Iya, pemadaman gitu. lagi gitu. Ini loh sebenarnya alasannya gitu. Terutama sih dari faktor keselamatan ya. Iya. Betul. Iya. Karena itu faktor utama buat Iya, kami. betul. Dan tentunya ya simpelnya gini Mbak, ketika pun sebenarnya PLN padam itu PLN juga tidak menginginkan hal itu. Iya, ya. Karena PLN juga harus keluar, datang, melihat, ngecek kayak gitu. Iya, Kalau iya. kondisi jaringan aman ya kita pun tenang, kita Betul. memberikan pelayanan ya khususnya ya ke warga-warga yang mungkin ada keluhan yang hanya di rumahnya sendiri padam. Tapi kalau sampai padam luas,
Jadi kita PLN itu sangat tidak mengharapkan itu, Iya, gitu. Sangat benar-benar. tidak mengharapkan itu. Contoh ketika kita ditabrak hewan, entah itu tupai, burung Ular. dara, Iya, iya, nah itu sama sekali tidak ada faktor sengajaan dulu tentunya gitu. Pastilah ya. Dan itu Jadi, nggak bisa diprediksi juga nggak gitu. bisa. Jadi kami dari sisi PLN ya mohon pengertiannya, mungkin sahabat-sahabat radio. Jadi ketika ada kondisi padam, cukup laporkan saja. Nanti kita pasti langsung fast respon. Ya, mungkin tidak dilihat nih, oh kok nggak datang nih. Ya karena memang sumber permasalahannya tidak Bukan di rumah situ. pelapor gitu kan. Kalau padam meluas itu, kecuali yang mati rumah cuma rumahnya Mas Dia sendiri ya gitu ya. Mungkin PLN datangnya ke rumah Mas Dia Iya, seperti iya. itu. Oke, dan harus hati-hati Sobat Solopos ketika ingin melakukan sesuatu, jangan sampai kita ambil tindakan sendiri ya. Ini Betul. bukan untuk coba-coba sekali Betul. lagi. Listrik itu barang goib, Iya. nggak kelihatan tapi mematikan. Nah, itu dia. Jadi beda dengan makanan mau Iya, iya. dicoba gitu. Aduh, jangan ya. Ini sekali lagi tidak untuk dicoba-coba Coba-coba, karena bahayanya memang sampai ke merenggut nyawa Betul, gitu. betul. Jadi sebahaya itu Sobat Betul. Solopos. Memang segala sesuatu harus yang expert itu betul. Kalau misalnya kita mau melakukan apapun, taruhlah ya itu tadi ada, ya ini kan lagi musim-musimnya ya kemarau, tapi kan kemarau basah ya, Iya. hujan mulu. Ada Tadi apa- pagi aja udah mendung ya Nah, Pak ya. iya, kemarin-kemarin hujan terus ya Mas Iya. ya. Jadi tetap ada ahlinya masing-masing. Nah. Ada yang menangani masalah pepohonan, ada yang masalah listrik, masalah air, bahan bakar, semuanya ada ahlinya. Kita sebagai warga ya serahkan pada ahlinya kan, biar Betul. pekerjaannya perfect terlaksana dengan baik. Iya, dan aman yang paling Aman, penting iya. ya bagi keselamatan ya. Oke, kita ke penanya lagi nih, ada Pak Harno di Colomadu. Mau tanya dong Mas, listrik saya 1.300 kok sering-sering jeglek. Jeglek tahu ini Mas? Tahu, Ya, tahu. karena Jeglek. ini kebetulan orang Jawa semuanya. Iya, betul. Apakah karena beban dayanya berkurang? Soalnya dulu ndak jeglek-jeglek, padahal peralatan nyaris sama. Nah, Iya. ini gimana? Jadi gini Bu, sedikit menjelaskan ya terkait kelistrikan atau terkait kondisi jeglek ya. Itu faktornya sebenarnya banyak. Yang pertama, Oke. faktornya itu daya yang terpasang itu tidak cukup untuk memikul beban dari pemakaian yang punya rumah kelistrikannya di dalam kebutuhannya. Tapi namanya elektronik Bu, itu ada istilah namanya di-rating. Di-rating itu adalah Penurunan ya, penurunan kinerja. Oh, Iya, oke. contoh pompa. Mungkin masyarakat itu lebih percaya dengan nameplate ya, nameplate yang di peralatan kelistrikan. Iya, Nah, iya. itu lebih masyarakat Percaya lebih percaya itu daripada Low watt ke gitu ya. PLN gitu loh maksudnya. Oh, iya iya. Jadi Iya sih. betul makanya itu. Makanya kadang kita yang jadi kambing hitam loh, kita yang dianggap salah, keliru Iya, gitu. iya, Oh, iya. saya merasa tidak nambah alat tapi kok pemakaian saya nambah. Sedangkan namanya sebuah peralatan itu ada di rating khususnya yang ada belitan seperti kompor. Mohon maaf kok kompor, pompa air. Pompa air. Oke. Nah, pompa air itu awalnya mungkin waktu baru kinerjanya taruhlah 300 watt. Tapi setelah 1 tahun pasti ketika dicek, diukur pasti udah 300 watt lagi, pasti udah naik ke 340, 350 seperti iya, itu. iya. Hampir semua peralatan kelistrikan seperti itu, khususnya yang belitan. Kemudian kulkas. Kulkas waktu baru kinerjanya mungkin masih bagus nih. Iya, iya. 200 watt taruhlah seperti itu, Iya, tapi iya. setelah digunakan pasti ada pengurangan kinerja di bagian peralatan listrik itu yang mengakibatkan pemakaian dayanya itu lebih tinggi. Kulkas juga seperti itu. Jadi memang mungkin seolah-olah tidak menambah, tapi kinerjanya namanya peralatan itu pasti tidak sebagus, contoh kayak motor lah, saat beli baru pasti enak semuanya, Betul. tapi setelah digunakan pasti ya ada berubahnya jadi lebih boros, itu pasti ada seperti itu ya. Listrik pun sama. Oke. Iya. Makanya dari itu Pak, nanti kebetulan kita kan ada Diskon. promo nih, Ya. diskon bangkit lebih Tambah terang. daya aja Pak. Bapak Iya. 1.300 masih jeglek nih, bisa tambah daya ke 2.200 mungkin, Iya. atau mungkin sekalian ke 7.700, cuman bayar 50% aja gitu. Oke, Gitu betul ya Pak sih. ya. 2.200 cuma 400-an Pak. Iya, betul. 400-an. Jadi nanti udah nggak jeglek-jeglek lagi. Tapi memang itu perlu disosialisasikan terus-menerus ya, bahwa kita beberapa kali ketika ngobrol bareng PLN atau misalnya nggak sama PLN, ada juga yang memberikan keluhan seperti itu, menyampaikan keluhannya seperti itu. Kok perasaan saya tuh peralatan sama ya. Terus pasangnya juga sama, misalnya di 1.300 dari dulu juga sama. Tapi kok dulu nggak jeglek, sekarang jeglek. Iya, itu kalau analogi sederhananya seperti HP kita inilah.
awal-awal beli kan baterainya bisa tahan lama nih. Benar. Tapi lama-kelamaan kok semakin lobat. Padahal HP-nya nggak cuil, nggak berubah. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang listrik itu kan teknologi tinggi ya, banyak istilahnya perintilan-perintilannya. Termasuk Pak Hafid bilang kumparan dari pompa air, di refrigerator, di kulkas itu kan semakin tahun semakin menurun yang namanya elektronika. Beda dengan tumbuhan, semakin tahun semakin bertumbuh. Kalau elektronika kan semakin menurun sebagaimana kendaraan. Nah, hal-hal ini yang perlu masyarakat ketahui bahwa memang wis ngoten niku ngoten lho. Makanya solusi dari Mas Firman agar nggak jeglek-jeglek ya barangkali tambah daya. Barangkali elektronikanya itu nambah boros daripada ganti beli baru elektronikanya, mending listriknya ditambahi aja biar elektronik yang lama tadi yang masih berwujud kulkas, setrika dan sebagainya masih bisa dipakai. Daripada jeglek-jeglek seperti arahan Mas Firman tadi. Betul sih. Silakan dihitung-hitung pasti lebih hemat yang ini. Ini misalnya 400 ribuan ya. Kita beli yang baru, peralatan mana sekarang yang 400 ribuan? Iya. Orang tarifnya kalau 1.300 ke 2.200 rupiah per KWH-nya kan sama. Masih sama untuk yang rumah tangga masih sama. Iya, apalagi yang peralatan-peralatan yang memang ini ya, maksudnya kita pergunakan itu yang gede ya. Betul. Itu kan harganya pasti udah jutaan nih, perbandingan aja ya, main budgeting aja sama Iya. pasti akan lebih hemat lah ya. Dan lebih akan membuat kita lega terus, kita bisa nambah peralatan yang lain juga. Iya, betul. Oke, satu lagi, Pak Freddy bergabung lagi ya. Bener banget, dan PLN tidak pernah ada bayaran. PLN tidak pernah ada bayaran kok. Saya sudah pernah pas di tempat pasien saya waktu di Jogja 7 tahun yang lalu, itu juga membuktikan bahwa nggak ada bayaran dan lebih aman dan nyaman. Oke. Pastinya terus mengalir ya. Alhamdulillah. Ya, Pak Freddy, terima kasih banyak ya. Ini karena udah hampir jam 11 ternyata, teman-teman. Kerasa ya. Iya. Ya, apa yang mau disampaikan sebelum kita akhiri untuk obrolan kita, Baik. biar masyarakat juga semakin pertama waspada terhadap keselamatan. Jadi kalau misalnya mau melangkah atau melakukan sesuatu, tetap menyampaikan dulu ke PLN, konsultasi gitu. Yang kedua, tetap juga memanfaatkan fasilitas momen terus ya dari PLN untuk dapat diskonnya. Silakan mungkin dari Mas Hafiz dulu. Siap, baik. Kami dari PLN tentunya dari manajemen atas pun juga berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Salah satu bentuk realnya adalah PLN Mobile ini, Bu. Jadi direksi kami itu selalu mengingatkan kepada kami untuk pelanggan itu ibaratnya keluarga kita sendirilah. Jadi ketika dalam memberikan pelayanan itu selalu dalam keadaan sopan, senyum, bersalam, sapa juga itu selalu dikedepankan. Kemudian terkait topik utama kita di sini adalah bangkit lebih terang. Semoga masyarakat itu bisa terbantukan dengan program ini. Semoga juga bisa membantu pemerintah dalam untuk memajukan ekonomi Indonesia, khususnya memajukan UMKM yang sedang grow up di masa-masa sulit mungkin di tahun-tahun ini, di mana banyak efisiensi yang terjadi. Kemudian tadi juga lupa, saya juga ingin menerangkan bahwasanya kami di ULP Panahan itu punya fasilitas EV charging ya, untuk kendaraan listrik yang mungkin sahabat Solo Radio yang sedang berolahraga di Manahan, daripada parkir di pinggir jalan yang punya electric vehicle, kendaraan mobil listrik, monggo parkir di ULP Manahan ataupun di Gedung Wanita, bisa sekalian ngecas mobilnya. Apalagi cas kita tuh juga fast charging ya, berbeda dengan casan yang di rumah-rumah seperti itu. Kemudian buat masyarakat yang ingin migrasi prabayar, ngerasa aku pengen udah bosen nih pakai yang pulsa, aku pengen nyoba lagi yang bulanan lagi. Nah, silahkan boleh kita pasca bayar, kita bantu, kita support. Dan juga untuk bapak-bapak semuanya yang ingin pasang baru kelistrikan dengan meter pasca bayar yang sistem bulanan, monggo kita juga fasilitasi, kita akan support, kita akan bantu. Tentunya hal ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun kebutuhan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir, tentunya kami berkomitmen untuk selalu bersinergi dengan masyarakat, dengan Forkopimda, kemudian dengan entitas lainnya tentunya dalam hal kelistrikan, untuk memajukan khususnya untuk wilayah Solo. Nah, kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat warga Solo agar PLN dan masyarakat itu sama-sama berjalan demi kemaslahatan Indonesia. Seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin ada tambahan.
Ya Mas Firman? Firman. Kalau dari saya ya itu ambil HP, download PLN Mobile, isi data diri, terus tambah daya. Oke, jangan lupa 2 hari Ya, lagi. jangan lupa 2 hari lagi. Gitu. Oke, baik, Mas Dias. Ya, kalau saya terkait keselamatan ketenaga listrikan untuk masyarakat umum, bila ragu-ragu lebih baik menghubungi ahlinya PLN lewat PLN Mobile. Daripada kalau ragu-ragu silahkan serahkan ke ahlinya aja demi keselamatan dan kesehatan kerja. Oke, gitu ya Sobat Salopos. Terima kasih banyak Mas Hafiz, Mas Firman, Siap. Mas Dias juga terima kasih. Sehat selalu. Amin, Salam untuk amin. teman-teman Amin. PLN ya. Siap. Pokoknya 2 jempol untuk teman-teman PLN sih Terima dalam hal kasih pelayanan. banyak. Siap. Terus gercep juga ya. Iya. Terus fasilitas-fasilitas yang lain gitu. Terus menghadirkan fasilitasnya juga melalui teknologi. Jadi Betul. sangat memberikan kemudahan kepada pelanggan ya. Kita satu aja sih mendoakan teman-teman selalu sehat. Amin. Amin. Terima Sudah kasih. memberikan pelayanan. Selamat siang, terima kasih sekali lagi. siang. Terima kasih Mbak. Oke, Sobat Salopos, terima kasih banyak untuk Sobat Salopos yang juga sudah stay tune bareng kita di Bincang Spesial ya bareng PLN Surakarta. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri sampai di sini. Stay tune bareng kita terus di 103 Radio Salopos Beyond Information. Selamat siang, sampai jumpa.